hamil itu dari proses yang alami. Nah, pertanyaannya menjadi kelainan seksualnya di mana, cowoknya di mana, kayak gitu loh. Udah, kayak gitu. Nah, jadi terbantahkan begitu dengan hadirnya Thalia dan Tania. Udah Enggak tuh. kadang-kadang. Iya. Sarwenda, kau kadang-kadang nggak berpikir apa Sarwenda? Saat kau, aku dulu kan buat tolol, nggak bisa beda nenek. Bagaimanapun apa yang kau ucapkan itu adalah bapak anak-anakmu. Sampai kapanpun, sampai anakmu di jenjang pernikahan, sampai anak pun masuk ke liang kubur pun tetap disebut binti. Tetap disebut bapaknya tersebut. Ya. Sampai kemanapun anak itu berada, tetap akan tersebut nama bapaknya. Nah, anaknya muncul lagi kan, kakak Merah, kedua anak itu proses bayi tabung, Enggak. yang kedua itu hasil keceplosan, Enggak. bayi tabung. Aku nggak pernah bicara masalah yang bukan fakta, dan ini langsung dari dokternya, sendiri. Silakan ada klarifikasi, ada pernyataan dari dokternya. Jadi kalau mau menggiring di sini maaf aja ya. Kalau apalagi kalau bukan aku menyombongkan diri ya, kalau aku nggak berani ngomong kalau nggak fakta, ya. Jadi Thalia aja, Tania enggak. Ya. Itu hanya giringan kayak gitu, nggak ada. Bisa langsung. Jadi Tania memang ada kok, sudah ada kok di YouTube, ada di Igoy, ada di mana pun. Nenek yang pernah Kak Merah, itu pernah ada juga ucapan dari Sarwenda yang dulu pernah mengatakan bahwa ini si anak-anaknya kedua tuh siapa sih, Tania ya? Tania itu ini di Ruben Onsu. Ya, Tania ini hasil keceplosan, maksudnya hasil dia belum siap untuk hamil lagi, untuk melahirkan lagi, tiba-tiba dia hamidun gitu loh, gitu. Jadi Ya, bukan tapi tetap berarti kan walaupun dia keceplosan itu kan dari hasil kerjasama berdua, nggak mungkin kerjasama seorang. Iyalah, tetap aja dari hasil. Ya kan, itu kan hasil perpaduan. Berarti air pejuangnya si Robin toker dong. Air pejuang. Yang kedua itu anaknya keceplosan, ada di YouTube. Boleh lihat tuh YouTube yang dulu itu. Iya, betul kan? Keceplosan, belum siap untuk hamidun lagi, belum siap untuk melahirkan lagi, tiba-tiba muncullah ini si jabang bayi yang kedua. Pagi-pagi ya tes pack itu udah kelihatan tuh. Berarti kan Sarwenda Endulita kan, intinya si Ruben kan, sampai keceplosan kan. Jadi Emak tolong ingatkan sama Sarwenda bahwa yang masuk itu bukannya timun atau terong ya, tapi Kenti. Bener tuh. Gini guys, kalian paham nggak sih bahwa untuk menghasilkan untuk menjadi anak itu kan, sperma itu berarti dihasilkan dari sperma yang dua-duanya sama-sama keluar dong. Kalau cuma maksudnya dua-duanya sama-sama keluar dong. Kalau misalkan yang keluar cuma satu doang daripada Ruben, nggak akan. Nah, berarti dua-duanya sama-sama keluar dan berarti sama-sama pernah mencapai kenikmatan. Betul nggak, Meira? Betul banget. Jadi anak yang terakhir suku itu lahir adalah ketika aku lambat haid, kemudian aku bilang, wow, sekitar bulan lalu ya, 1 bulan yang lalu. Aku pernah merasakan di situ, aku sampai lemes, nggak bisa berdiri saking enaknya, dan langsung aku tanpa AIUEO malam-malam loh anak bungsuku ini dan langsung positif di situ Aku bilang lah sama mamaku, itu hari kan ada mamaku, aku bilang, Mak, nih garis 2. Padahal itu anak kakaknya baru 11 bulan. Ya mending Merah 11 bulan udah hamidun lagi. Lah gue umat dom, ya Allah, anak gue baru 3 bulan gue udah hamil lagi, gimana nggak stres waktu itu? Benar. Ya Allah, berarti kepo, berarti melewati nifas 40 hari kau ngewong lagi gitu. Iya, doyan itu. Aku saking rajinnya Uma, mohon maaf, aku ini kan rajin Uma.
Rajin Ini kok kepo ya. Jadi benar itu benar. Proses untuk membuahi yang namanya sel telur itu harus adanya kepuasan kayak gitu. Kalau nggak puas itu nggak Betul. terbuahi, betul seperti itu. Harus Itu ada ilmu klimaks kedokterannya ya. keduanya. Iya, itu ilmu kedokterannya. tapi Kayak gitu. bener loh Mak, aku serius loh Mak. Harus, iya, Aku kan hamil harus orgasme. agak itu ya Mak, apa kandunganku lemah ya. Nah, ketika aku di atas, aku mendapat puncaknya. Aku di atas nih ya, di atas. Oh, you naik kuda dia. Naik kuda. Ya, Gini aja sepengalamanku, sepengalamanku aku yang mempunyai istri, aku udah nikah 2 kali ya. Istri yang pertama aku tidak bisa punya anak karena di istri pertama itu kayak dia kan orangnya lebih dewasa, mungkin dia cara bermainnya itu lebih pengalaman daripada istri yang kedua. Nah, mungkin aku yang selalu klimaks duluan dan dia tidak bisa klimaks gitu, dan itu tidak bisa menghasilkan benih, Mak. Nah, tapi kalau misalkan di istri yang kedua ini sebelum aku klimaks, kadang-kadang dia suka klimaks duluan. Nah, lalu disusulah dengan aku sehingga bersatulah sperma itu dan akhirnya menjadi benih, dan aku udah 4 kali hamil, Mak. Istriku 4 kali ini hamil. bahas apaan ini? Ya kan ini kan menceritakan tentang ilmu teknologi. Enggak, masalahnya laki aku jauh, Mak. Laki kami jauh, laki aku sama laki kamera jauh. Kayak mana? Ya udah ambil terong. Aduh, geli kali. Iya, yang namanya kalau tidak ada kepuasan bersama atau tidak klimaks dua-duanya nggak bisa itu jadi anak, nggak bisa. Tetap aja harus klimaks dua-duanya ya. Jadi Ruben sama Sarwenda intinya adalah Ruben ini tokcer ya, pejongnya tokcer. Jadi tidak ada Tokcer. kayak katanya cong karena sudah mendapatkan hasil yaitu 2, yaitu Thalia dan Tania. Mas Sono, di bawah tuh. Kenapa bahas perewongan ini? Ya karena memang karena kan yang dipertanyakan Aja. ini terkait dengan yang dipertanyakan ini kan terkait dengan lavender merit, yaitu yang lavender merit ini kan menjurus kepada kelainan seksual gitu. Makanya kita bahasnya perewongan. Karena kalau misalkan memang melakukan lavender merit, mereka ada kesepakatan, tidak mungkin ada anak 2 itu. Yoyo. Nggak mungkin Banyak kok, sampai 12 banyak. tahun juga. Betul, banyak kok artis-artis yang melakukan lavender merit. Salah satunya ada yang sempat viral juga. Tapi memang ya seperti itu, mereka tidak jadi anak. Tahu kan yang dokter itu? Ada salah satu juga artis komedi, ada. Ada penyanyi, ada. Oke, silakan lanjut. Tapi tidak bisa kita pungkiri ya, orang itu bisa berubah. Mungkin orientasi seksualnya sekarang agak lain. Nanti ke depannya dia sadar, dia bisa berubah kayak gitu. Jadi kalau aku sih hanya mau ngomong sama Sarwenda seperti kayak gini. Jejak digital itu ngeri loh. Nah, jejak digital itu nggak hilang. Nah, pada saat sekarang mungkin anakmu masih kecil, veteran lah yang udah besar kan. Veteran aja tersakiti. Nah, ketika anakmu ini beranjak dewasa, itu jejak digital dia lihat, dan itu bisa menyakiti dia loh. Wih, bunda aku pernah ngomong gini loh kepada ayahku, ya kan? Nah, jejak digital ini, perkataan-perkataan kita ini masuk YouTube ini terekam itu nggak bisa hilang kayak gitu kan? Itu yang menurut aku jangan terlalu jangan terlalu kasar ngomongnya. Iya. Jangan terlalu dibawa emosi. Jangan terlalu dibawa emosi. Betul. Karena masih ada yang kita pikirkan, hati manusia-manusia yang kita sayang, yang kita cintai, itu yang kita pikirkan. Betul. Maksud aku seperti begini. Kalau kamu benci sama Ruben, kalau kamu tidak suka sama Ruben, nggak ada masalah. Lu mau apain nggak ada masalah. Tetapi yang harus kamu pikirkan adalah anakmu. Kayak gitu. Iya. Apakah nanti anakku akan mendengar ini, bagaimana perasaannya, bagaimana apanya. Nah, itu cinta seorang ibu, dia mampu menahan sakit hatinya demi anaknya. Kayak gitu loh.
Dan apapun yang kau perlihatkan saat ini, kemesraanmu apapun kayak begitu, kau pikir anakmu pada waktu dia SMP, SMA, kuliah, dia nonton itu, ya kan? Syukur-syukur kalau kau beneran menikah dengan Giorgio. Kalau enggak, malu sahabat-abad itu. Malu sahabat-abad. Itu yang aku maksud adalah bahwa nggak usah ego. Aduh, sadar. Aku pikir kayak gini loh. Eh, dia lagi bucin, ya kan? Dia lagi bucin. Mungkin bangga banget dia dapatkan yang namanya Giorgio. Walaupun dalam kategoriku itu nggak termasuk maco, itu nggak, bukan tipeku. Kalau aku lebih suka cowok yang selengean, yang kurus, yang apa kayak gitu, bukan kekar kayak gitu, ngeri aku. Kalau aku pribadi ya, bangga banget mungkin ya, atau baru pertama kali gitu dapat dapat yang kayak gitu. Nah, tetapi yang lu perlihatkan itu nanti, walah, anakmu kuliah, ada teman-teman, di YouTube itu aku dapat loh, mamamu itu mesra-mesraan dulu, itu zaman dulu, waktu begini, gimana tuh psikologinya anak lu tuh? Malu Ya kan? kan, dengan apa yang kupertontonkan sekarang, makanya sadar yuk, Ini sadar yuk. ini pernah kejadian ya dengan anak artis ya. Maaf potong Maira. Jadi anak artis ini membanggakan ibunya. Tapi jejak digital yang lama, walaupun dulu belum ada media sosial, tapi banyak koran, banyak ini yang membuka-buka lagi kasus cerita-cerita lama. Dibom sama temennya. Ah sudah lah, mak lu sok bersih, mak lu kan begini begitu begini. Ini benar-benar kisah nyata loh. Ini kisah nyata. Dia membanggakan ibunya gitu. Wajar nama seorang anak membanggakan ibu itu Ya dong. wajar. Wajar seorang anak-anak pasti akan membanggakan orang tuanya. Tapi di saat ada orang yang tahu keburukan orang tuanya, di situ anak itu dijatuhkan, di situ anak itu akan jatuh sejatuh-jatuhnya mental. Iya, iya mak. Jadi kayak gitu. Jadi misalnya kayak gini, seburuk-buruknya ibu lah, dia udah tobat lah misalnya. Maaf ya, maaf. Misalnya dulu ibunya itu adalah eh, pelaku pedagang seksual lah misalnya. Tiba-tiba dia ketemu dengan orang yang mencintainya apa adanya. Kemudian dia sadar dan apa. Tetapi kan itu jejak yang lama itu kan gak hilang. Bisa saja terkuak kayak gitu dan ke anaknya. Nah, padahal ini misalnya dia udah berhijab, udah alim, udah tobat kayak gitu kan. Nah, itu akan melukai. Apalagi ini Anda memperlihatkannya di depan publik. Kayak gitu loh. Kalau misalnya dia hanya jualan ya. Misalnya dia memposisikan dirinya, kita jualan bukan pacaran. Kayak gitu loh, Mak. Ya. Kita jualan. Berarti ini teman kerja kita. Kita berlaku profesional. Kita jualan bersama walaupun ada hubungan, tetapi kita tetap sama-sama profesional. Mungkin itu nggak ada masalah. Tetapi ini gelenjotan, ini apa? Bahkan ada yang melek-melek, lidahnya keluar kayak gimana, bahkan ada yang apa? Ya Allah. Nauzubillah min zalik. Ya kan? Mira, aku kan pernah bikin VT terkait masalah pas dia live itu malah jadi mengumbar kemesraan. Karena kan menurutku itu nggak etis ya. Apalagi kita ini kan orang timur ya, orang Indonesia. Kita bukan orang Amerika. Yang dimana kalau kita ini kan masih jadi bahan apa ya? Peluk cium itu bukan hal biasa di kita itu gitu. Sekelas suami istri aja ya, sekelas suami istri aja tidak baik mempertontonkan sebetulnya. Apalagi ini baru juga pasangan yang belum nikah, baru pacaran gitu loh. Apalagi ini seleb, sekelas seleb kan memberikan contoh yang tidak baik. Kalau zaman dulu kan mungkin kalau tayangan televisi kan ada KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Ini kalau sebetulnya KPI bisa menyaring berita-berita seperti ini kan nggak mungkin juga nggak mungkin juga lolos gitu. Karena kan memang udah keterlaluan banget sih. Ada yang peluk-pelukan, begitu cium-ciuman, saling ngeraba lah gitu kan. Aduh, ini udah di luar jalur itu sebetulnya. Kalau menurut saya mengalah-ngalahi itu yang muda itu si Puji nggak pernah ngelendot sama jantan walaupun dia bucin juga. Mungkin pubernya telat kali Mak. Ya mungkin tadi kalau Amelie bilang mungkin dia berasa bangga mempunyai pasangan yang mungkin ya dia merasa itu mungkin tipenya dia gitu kayak mana gitu kan. Tapi ini kan naluri orang tua ya. Boleh-boleh saja naluri orang tua berkata ya, Kepo ya, Maira dan Tiger ya. Siapa ini? Kalau dipilihku, mereka ini nggak bakal kawin. Iya.
Karena aku lihat maaf kata kok berasanya nggak klik gitu, kayak berasa ini sendiri dia hanya untuk ini aja numpang ini Haji mumpung. haji mumpung numpang pansos. Kurasa ya gitu kan. Ya gitu loh buat sih masalahnya gitu. Iya. Nah, kalau misalnya kita mengambil contoh ya, contoh yang saya bisa lihat sendiri, abahku itu sampai dengan detik terakhir itu bucin banget sama umiku, bucin. Halo abangku sayang. Aku cuma mau bilang, SW itu dengan pasangannya sekarang paling lama tuh nggak nyampe 2 tahun. Ayo taruhan dengan aku yuk. Kalau abang menang duitnya buat aku, kalau aku kalah duitnya buat aku. Taruhan kita. Abang, kata abang itu si Erso sama si Ruben cuma 2 tahun bang. Bukan dengan pasangan yang sekarang. Oh, ada pasangannya, 2 tahun ya bang. Terus gimana kelanjutan hubungan kita bang? Oh, kita selama ini. Kepo jangan gatal kepo ya. Kau jangan gatal kepo. Gatal dengan ya. semuanya mak Kepo, jangan dengan Ya. abangku. Hah. Abang di mana bang? Ini di Purwakarta mau berangkat ke Bali. Wush. Abang nomor danaku, rokokku habis. Deh. Aku pinjam SK dulu deh buat kembaliin uang 5.500.000 kemarin deh. Lah, gimana ini? Kok adiknya mau minta duit, abangnya mau minjam pula? Gimana sih Kami pernah digoreng mak kayak gitu mak. Kami pernah digoreng gara-gara 5.500.000 ya kan. Terus? Dibilang lah kami apa, ya udahlah abang ini ngomong itu SK-nya adekku yang ku kasih masuk di bank katanya. Nggak, kok tanggung 5.500.000 nggak sekalian 10 juta gitu kan? Mak Kepo itu jadi saksi itu. Katanya gini, saya nipunya 5 juta kan 5 juta gitu katanya. 5.500.000 abang. 5,5 5,5 ya. kok nanggung gitu pakai asal 5-5-nya itu koma itu. Pada kemarin saya mau minta ke Mami Obet loh buat ngasih sumbangan ke saya sebagai anak yatim piatu. Kita juga yatim piatu di sini bang. Please deh. Ayo, siapa berani taruhan dengan aku yuk? Nggak sampai 2 Iya, tahun. aku taruhan sama abang, tapi kalau kalah duit kalau aku kalah duitnya buat aku, kalau abang menang duitnya buat aku. Ya Allah Maira, kalau kayak gitu nggak usah taruhan Maruk. lah. Maruk gitu. Lagian sosokan dia gaya-gayaan dengan pasangan yang sekarang, dulu pakai daster aja sombong kali. Loh, Bang RD Lau di bawah bang. bang pakai daster itu dia hanya pencitraan bang, biar dibilang ibu rumah tangga yang bersahaja gitu loh bang. Oh iya bang, silakan Jumatan bang. Waalaikumsalam bang, diulti sama bang RD. Ya bang RD. Ini Mami Obetnya lagi menstruasi. Apa? Masih derek si Umi si Madam. Enggak, ini ada nggak yang berani taruhan nih? Nggak nyampe 2 tahun. Ada abang mah gila-gila taruhan aja nggak usah taruhan. Aku bukan nggak berani taruhan, Bang. Kalau taruhan, mau aku taruhan, tapi duitnya jangan kita makan. Duitnya kita kasih buat ke panti asuhan atau ke masjid, boleh. Jangan, aku kebetulan ini lagi butuh uang nih Mami buat beli rokok. Amin ya Allah, amin ya Allah. Nggak mau aku taruhan kayak gitu, nggak mau aku. Amin ya Allah, amin ya Allah. Mak, kenapa Mampus kan? nggak mau Ku taruhan, Mak? aminkan. Mampus kenapa kan? nggak mau Ku taruhan, aminkan. Taruhannya gini, kalau misalnya si abang ini menang, kan duit dari Maulan ini, tapi jangan dimakan duitnya, kita kasih ke panti asuhan atau masjid. Kalau aku yang menang, aku juga aku kasih panti asuhan atau masjid, jadi duitnya nggak bisa makan. Cuma begini Mak, menurut pandangan sudut Islam, taruhan itu sama dengan judi karena merugikan salah satu pihak, gitu ya. Tapi kalau memberi itu kan tidak merugikan, Uma.
malah mendapatkan berkah Uma. Nah permasalahannya besok hari itu aku ulang tahun Uma. Uma mau ngasih kado apa Uma? Ya Allah, ternyata dia Gemini juga, bangke. Aku Gemini. Aku Gemini. Besok ulang tahun. Abang 17 kemarin ulang tahunku, abang belum kasih kado. Ulang tahun yang keberapa, Dek? 39. Jadi gini, ulang tahun itu jangan dirayakan, tapi itu sebetulnya pengurangan usia. Jadi suatu kesedihan. Ini sungguh kakak yang Aja itu abang, ih. adiknya. Nggak bener nggak? Ulang tahun itu bukan penambahan usia, tapi pengurangan usia. Iya, tapi kan kita sebagai orang yang nggak tahu nih umur kita sampai kapan, ya kita merasa berkah aja bahwa mungkin sampai hari ulang tahun itu kita masih bernapas gitu. Ya kan tiap hari kita bernapas, mau bangun tiap hari juga bukan setiap ulang tahun aja, setiap pagi juga kita harus bersyukur. Lu abang, Panjang kali ini jelasin. Udah deh, bilang aja nggak mau ngasih gitu kan. Bolehkan. Itu namanya kita mengikuti kaum yang lain. Kan ada gitu. Nggak boleh loh. ada Maulid Nabi itu peringatan hari lahir Nabi loh. Iya. Kalau dari orang apa namanya? Gini loh, kamu mau nanti jangan mengait-ngaitin ke sebelah, nggak baik. kalau merayakan ulang tahun dengan cara seperti maaf misalnya lilin, nah itu kita mengikuti budaya barat, betul. Tapi untuk tasyakur itu sebetulnya itu tidak masalah. Karena apa? Ya karena memang memperingati, karena bukan merayakan, tapi memperingati di mana itu tanggal waktu lahirnya kita gitu loh. Tasyakur boleh. Aku mau nanya Cuma tuh, tradisinya di kita itu kalau tasyakuran di hari lahir itu selalu dikasih hadiah. Tapi nampaknya belum ada yang DM aku untuk ngasih hadiah buat besok, ya Allah. Kasihan amat. aku mau nanya deh. Itu Sesuatu itu jangan diharap. Sesuatu itu jangan diharap. Biarkan itu mengalir. Kalau memang rezeki akan datang, gitu. Nanti aku mengingatkan Uma. Aku mau nanya dong, Allah, ya Rabbi. si Ruben itu dia mau menggugat anaknya nggak sih? Mau. Itu kan udah ada PH-nya. Hak asuh anak maksudnya abang. Tapi kayak gini, Bang. Iya. Juli ini setelah dia pulang umroh itu ada pihaknya PH-nya Sarwenda melayangkan surat untuk pertemuan. Nah, mungkin setelah Juli itu kalau deadlock berarti lanjut mungkin. Tapi Ruben ini kayaknya udah dalam tahap Status mereka udah bercerai belum? udah lah, udah dari 2024. Oh, berarti dia sudah bercerai di pengadilan negeri ya? Dia bercerai hanya menggugat akta cerai. Masalah asuh anak, nafkah dan harta gono gini itu pakai kesepakatan. Kayak gitu. Loh, itulah Akta 39, Bang, akta 39. Itulah kadang-kadang salahnya orang-orang. Hak asuh anak itu tetap harus diperjuangkan. Kalau harta gono gini oke lah belakang, tapi hak asuh anak itu harus tetap diperjuangkan. Nah, gugatannya cuma cerai, Bang, pada waktu jatuh palu. Mungkin gini, Bang. Kenapa si Ruben tidak menuntut hak asuh? Karena terlalu percaya. Oh, lu ibunya nih. Lu akan bisa menjaga anak-anak gue. Lu akan bisa mendidik anak-anak gue kayak gitu. Itu karena memberikan kepercayaan 100% walaupun dalam perceraian kayak gitu. Hak asuhnya itu diberikan. Ini gue kasih kepercayaan lu. Jadilah anak gue, besarkan anak gue. Gue tetap memberikan nafkah kayak gitu. Mungkin gitu. Tapi ya tanpa disadari di belakangan hari akhirnya terjadi seperti ini gitu loh. Ya, itulah kadang-kadang di pernikahan itu seharusnya ada perjanjian pranikah. Ya kan? Nah, kepercayaan itu tidak bisa kita percaya 100%. Benar. Ya kan? Jadi segala sesuatu itu, ya itu namanya itu penyesalan akhirnya. Benar. Ya dipikirkan. Jadi buat saya sih kadang-kadang maaf orang-orang yang di sekitar juga memberi masukan yang salah. Seharusnya hal seperti itu jangan berlandaskan kepercayaan karena begitu hubungan itu sudah retak. Hubungan itu sudah ada retak, itu sudah tidak ada lagi kepercayaan yang bisa kita sangat dalam rumah tangga yang baik aja, itu tidak mungkin bisa ada kepercayaan 100% bullshit itu. Apalagi setelah bercerai. Apalagi kalau beli rumah di Bali nggak bilang istri. Gak usah diungkit.
Abang handphoneku rusak satu. Itu Meira, aku didik kau ya, aku melahirkan kau ya, nggak kusuruh kau itu terlalu materialistis, kau tampakkan kali materi kau Oh, ya. kalau sama orang lain aku enggak, Mak. Tapi kalau sama abangku iya. Abang kalau pulang yang mana ya, handphone mana yang aku minta, nggak mau aku yang mahal, yang murah aja. Bekas mau banyak kali main handphone dia, Mak. Hmm. Bingung dia kan? Nah. Aku ini kan tiap hari kau tahu deh, hidup itu di jalanan, pulang ke rumah tuh paling cuma 2-3 hari. Iya, Dia bisa suap nasi deh. iya, kasihan lah abangku ini. Keliling Mak dia. Kasusnya di Bali, Purwakarta. Kemarin ada yang di Palembang, kemarin ada yang di mana. Makanya aku tanyain itu, Mak, kalau aku ketemu kan, abang di mana? Abang di mana? Oh, aku dari sini ke sini, Mak. Itu kata di itu biasanya dia kayak gitu. Tapi Mak, aku Mak kan sering kali di apanya diawasinnya. Lewatlah itu kan, terbanglah ID-nya. ABSHMH itu bergabung. Oh, abang. Yang ku takutin Mak di online ini cuman dia, Mak. Kalau dia bilang, turun kau dek, berhenti kau ngoceh. Turun aku, Mak. Halo Kak Hayans. Itu bener ya? Dia ngasih nafkah itu 200 juta sampai sekarang per Benar. bulan masih. Aku dapat datanya 3 bulan, September, Oktober dengan November. Itu ada 240 juta, ada 200 berapa juta, ada 100 berapa juta. Itu Itu ada di perjanjian mereka percerai itu ya. enggak. Di perjanjian perceraiannya itu enggak ada 200-an. Dia hanya bilang menanggung kebutuhan pendidikan. Ini laptop. Berarti di belakang ya. Ya, ini juga. Nafkah anak dan apa. Masalahnya itu yang dia klaim itu juga angkanya agak aneh-aneh sih. Kayak bensin 68 bensin dengan tol 68 juta sebulan. Itu namanya pemerasan. Di atas. Saya kasih dulu. Air mineral di depan. Abang mau jalan? Iya deh. Ya udah, aku jalan dulu ya. Hati-hati ya. Oke, makasih ya Bang. Oke. Yo, save like Bang. Mak, ada juga Mak, barusan ini kan, bukan barusan, kemarin aku lihat ada yang komentar kan, katanya, Mak, itu les baletnya harganya nggak segitu, anakku itu sama dengan dia itu les baletnya di sana, per bulannya cuma 1,5 juta. Bayangkan Mak, kan bagaimana pertanggungjawabannya, sampai orang banyak yang komen, beneran Bu, beneran katanya, anakku satu les balet dengan anaknya gitu. Iya, itu aku mau naikkan VT kan, nanya kata-katanya apa ya, aku pikirkan kayak gitu kan. Jadi memang sih agak aneh, Mak. Aku kan kemarin itu ngelihat. Tunggu dulu, aku dapat datanya semua. Dapat datanya 3 bulan. Aku ngelihat. Harusnya kan kayak gini kan, Mak. Kalau misalnya itu pengeluaran rutin, maka itu akan dikeluarkan setiap bulan. Bener nggak, Mak? Iya benar. Gitu. Nah, jadi misalnya dia mengatakan bahwa anakku itu les Senin sampai dengan Jumat, ya kan? Nah, lesnya itu ada bimbel, ada piano, ada balet, kemudian bahasa Mandarin. Nah, ada bulan yang dia tidak membayar les Mandarinnya, ada bulan yang dia membayar. Begitu juga dengan les yang lain. Agak aneh ini lesnya, kayak gitu kan? Terus misalnya Mak, gaji ART 3 dia tanggung. 3 dia tanggung Mak, kan? Nah, terus suster atau baby sister itu 2. Driver itu 2. Ih, gila aja ini anak untuk kebutuhan sehari-harinya dia itu pakai 3 ART kan, kalau lu yang pakai lu yang bayar dong, bukan Ruben. Bener nggak, Mak? Iya,
Bener dong, bener. Iya. Nah, ini dibebankan semua sama Ruben. Yang lucunya, Oh, Mak, iya, oh nanti yang kita, berarti nanti siang kita ada lagi ini ya, ada lagi cerita fiktif kita berlanjut ini. Dongeng iya, kita. dongeng kita, Mak. Nah, itu bagus itu, Mak, didongengkan. Dan lucunya, Mak, ya, ada gaji asisten rumah tangganya ya. Di September gajinya 2.500.000, kan? Terus di Oktober gajinya 2.750.000. Di gajinya di November itu 3.500.000. Ada begitu, Mak, ART naik gajinya tiap bulan. Khusus après ils ont payé après. Acheter le saksa, acheter le... Oui, acheter aussi. Pour s'acheter Udah, le montre. udah. Parce que le montre, ça fait 300 euros. 370 €, c'est donné l'autre jour, ça y est. Oui, mais après, ils ont payé moi là-bas, ça y est. Non, l'autre jour, quand j'ai